pujian dan sembah kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa dari Roh Kudus-Mu mengalir saat ini di tempat ini Tuhan. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, bukan hanya di tempat ini, bukan hanya memenuhi tempat ini, tapi memenuhi hati setiap kami, anak-anak-Mu yang rindu menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Mari Bapa, jadikan kami penyembah-penyembah yang benar di hadapan-Mu. Taruhkan roh puji-pujian dan penyembahan itu di dalam hati kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk bernyanyi, untuk menari, untuk melompat, untuk bersorak-sorak di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu. Sebab di tempat ini tidak ada nama lain yang layak untuk menerima segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Hanya nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Mari yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Yes. Saudara siap masuk ke dalam gerbang Tuhan dengan membawa puji-pujian dan ucapan syukur. Siap menari untuk Tuhan. Come into this house. Siap. Kita tepuk tangan bersama-sama bagi Allah kita, Yesus Kristus namanya. Umat ini
Nyanyikan dengan imanmu dan katakan di hadapan Tuhan, lebih dari segalanya. Mari saudara sendiri nyanyikan pujianmu ini. Katakan lebih dari segalanya. Oh, betapa indahnya lebih kau ku Shalom saudara, selamat malam. Bagi
kasih saudara yang sudah mengikuti doa live streaming pada malam hari ini. Kiranya Tuhan menolong, memberkati hidup saudara. Aku
Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Berdua
kita sama-sama menyembah Tuhan, mengangkat hati dan suara kita, panggil nama Tuhan, panggil nama Tuhan, sembah Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama menaikkan pujian kita kepada Tuhan sepanjang hari ini. Kita sudah menikmati berkat pemeliharaan Tuhan. Mari kita sama-sama menaikkan hati kita, menaikkan pujian kita kepada Tuhan, bahwa kekuatan kita itu hanya ada di dalam Tuhan.
kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Yesus, Engkau Allah yang ajaib. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan,
kekuatanku. Sukacitaku. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Engkau Allah yang baik, Allah yang peduli, Allah yang mendengar seru doa kami. Haleluya, haleluya. Tuhan, pada malam hari ini kami mau merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat mengerti dan melakukan firman-Mu dengan setia. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati umat-Mu yang mengikuti doa malam hari ini. Kiranya Tuhan memberi kekuatan, sukacita, damai sejahtera, kesehatan, dan berkat-berkat yang melimpah. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu nyata hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Shalom. Selamat malam. Selamat malam untuk Bapak Ngadiman yang ada di Pontianak. Saudaraku tetap setia mengikuti doa walaupun sudah pindah hari. Salam Pak Victor, apa kabar? Sehat, sudah pulang? Ya, shalom Mas Stephen yang ada di Mipiran bersama Mbak Titi dan anak-anak. Salam sejahtera dan sehat-sehat. Halo Bu Yuli Nurhayati. Sehat Bob. Shalom Mbak Ayu. Shalom Mas Unggul. Mari kita sama-sama malam hari ini untuk merenungkan bagian firman Tuhan, saudaraku. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Lukas, saudaraku ya. Injil Lukas pasal yang ke-17, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-19, saudaraku. Di situ Alkitab memberikan judul, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul ke-10 orang kusta. Lukas pasal 17 ayat yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Jadi pada waktu itu Yesus mengadakan perjalanan menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea, saudara. Ketika ia memasuki suatu desa, jadi Yesus itu keluar masuk desa, keluar masuk kota. Ya, berjalan kaki, diikuti oleh para murid. Ya, ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui Yesus. Ada 10 orang kusta yang sedang mau menemui Yesus ketika Yesus sedang dalam mengadakan perjalanan, saudaraku. Nah, siapakah 10 orang kusta ini, saudaraku, yang dikasih Tuhan? Apakah mereka itu memberikan gambaran tentang kehidupan kita? Saudaraku, ketika saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, 10 orang kusta ini adalah yang 9 itu adalah orang Yahudi, yang dikatakan orang umat pilihan Allah.
Dan yang seorang adalah orang Samaria, orang yang dianggap kafir, orang yang dianggap najis, saudaraku. Nah, kita lanjut baca ayat yang ke-12. Kita lanjutkan. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Saudaraku, penyakit kusta adalah penyakit yang dijauhi, penyakit yang dianggap aib, penyakit yang dianggap kutuk oleh orang-orang pada zaman itu, saudaraku, sehingga mereka dijauhi. Ketika mereka ingin mendekati Yesus, mereka agak jauh, ya. Saudaraku, bayangkan ketika Yesus lewat agak jauh, ya, tidak berani mendekati Yesus terlalu dekat karena mereka dianggap najis, saudaraku. Ayat 13, dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Yesus Guru, kasihanilah kami. Sepuluh orang kusta ini berteriak, berseru memanggil Yesus dengan berkata, Yesus Guru, ya, kasihanilah kami. Mereka minta belas kasihan Tuhan Yesus. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat 14, lalu Yesus memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Apa yang mau dikatakan di sini adalah, kenapa orang sakit ini disuruh pergi ke imam-imam? Karena menurut hukum Taurat adalah bahwa orang yang mengalami mukjizat, kesembuhan dari sakit penyakitnya, dia harus membuktikan dirinya sudah sembuh dan sehat. Dia menghadap pada imam untuk dicek apakah dia sudah sembuh. Nah, makanya di sini Yesus tidak langsung, ya, jadilah sembuh. Saudaraku, perhatikan di sini. Yang dilakukan Yesus adalah mengikuti aturan hukum pada waktu itu. Ya. Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ya. Ternyata mukjizat kesembuhan itu berjalan, ada kalanya berjalan setengah jalan, saudaraku. Ya, tidak serta-merta ketika mereka berjalan pergi menghadap pada imam-imam di bait Allah sesuai dengan perintah Yesus, di tengah jalan mereka tahir. Tahir itu artinya sembuh. Tahir artinya suci, tahir artinya itu sehat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku, ayat 15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, salah satu dari antara 10 orang itu ketika sadar bahwa dirinya telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ya, saudaraku, hanya satu yang kembali menemui Yesus. Di antara 10 hanya satu, ketika mereka mengalami pertolongan dan belas kasihan Tuhan, hanya satu yang sadar ketika dia sembuh dan tahir, dia pergi kembali menemui Yesus sambil memuliakan Allah dengan suara yang nyaring, saudaraku. Ketika seseorang di sini mengalami kuasa Tuhan, kemurahan Tuhan, mukjizat Tuhan, ya, pertolongan Tuhan, dia tidak bisa tinggal diam. Yang satu ini memang rada aneh, saudaraku. Lain daripada yang 9. Yang 9 itu ketika ditolong Tuhan, ketika dapat belas kasihan Tuhan, ketika mendapatkan berkat dari Tuhan, dia diam-diam baik, ya, nggak kembali kepada Tuhan, ya. Apa yang terjadi dengan mereka? Padahal yang 9 ini adalah umat pilihan Tuhan, orang Yahudi tulen, saudaraku. Bayangkan, katanya umat pilihan Tuhan
ketika ditolong oleh Tuhan, ketika mendapatkan kasih dan kemurahan Tuhan, dia tidak sadar bahwa itu yang menyembuhkan, mentahirkan itu adalah Tuhan. Justru yang sadar di sini adalah orang Samaria yang tidak percaya. Orang Samaria itu dianggap kafir. Orang Samaria itu dianggap najis, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat ini luar biasa. Seorang Samaria ketika mendapat pertolongan Tuhan, dia memuliakan Allah dengan suara nyaring. Artinya dia bisa memuji Tuhan, dia bisa menyanyi buat Tuhan, ya. Dia tidak ngantuk, saudaraku. Ketika dapat pertolongan dan kuasa Tuhan itu dia tidak ngantukkan, ya. Nah, saudaraku yang dikasih, lalu tersungkur di depan kaki Yesus. Apa artinya tersungkur? Setelah memuji Tuhan, memuji Allah, ya, orang Samaria ini ya tersungkur di depan kaki Yesus. Tersungkur itu artinya menyembah. Ya, tersungkur itu artinya sujud syukur. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Hanya satu loh di antara 10 ya yang punya respon yang baik, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Dikatakan seorang Samaria. Ayat 17. Apa yang dirasa Tuhan Yesus? Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Bukankah yang 10 tadi semuanya menjadi sembuh, sehat? Di manakah yang 9 orang itu? Perhatikan baik-baik. Yesus berkata, di manakah orang yang 9 itu? Saudaraku yang dikasih Tuhan. Apakah ini menggambarkan orang Kristen saat ini, saudaraku yang dikasih Tuhan? Orang Kristen itu kalau doa minta tolong pada Tuhan kenceng. Tapi ketika sudah ditolong Tuhan, ya, mendapatkan kasih dan kemurahan Tuhan, diam langsungan. Ya, saudaraku. Sama seperti orang yang 9 itu dikatakan umat pilihan Allah. Ketika dapat pertolongan Tuhan, dia tidak kembali kepada Tuhan. Ketika sudah sembuh, dia kembali ke dunianya lagi. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Ayat 18, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Orang Samaria dianggap orang asing, saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Ketika Tuhan, ya, menolong umatnya, dan umatnya tidak memberikan respon yang benar dan baik di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan, ya, penawaran kepada orang asing, saudaraku. Jadi jangan heran kalau orang di luar sana akan mendapat ketemu Tuhan lebih dahulu, mendapatkan rahmat Tuhan lebih dahulu daripada orang-orang yang mengaku percaya. Kenapa? Karena responnya tidak baik. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Renungan kita pada malam hari ini adalah setelah kita menikmati berkat kasih karunia Tuhan, apakah kita bisa, ya, mengucap syukur kepada Tuhan? Saudaraku, mengucap syukur itu bukan hanya sekedar haleluya, ya, puji Tuhan, ya. Mengucap syukur kepada Allah itu adalah memberikan hidup kita kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan itu bukan haus pujian, ya. Tuhan itu bukan haus sanjungan. Tapi Tuhan itu mau supaya kita ini datang kepadanya dan memberikan hidup kita kepada Dia. Apapun yang kita kerjakan di sepanjang hari ini, di sepanjang minggu ini, saudaraku yang dikasih Tuhan,
Saudaraku yang dikasih Tuhan, lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini saya layani doa live streaming pada malam hari ini seorang diri. Kenapa? Karena istri saya pada kondisi kurang fit, suaranya masih setengah suara, belum keluar full, saudaraku. Ya. Hari Minggu sore, hari Senin itu hilang suaranya. Nah, ketika hari ini sudah mulai keluar dahak dan mulai batuk-batuk, saudaraku. Itu artinya sebentar lagi hampir selesai, ya, masa inkubasi penyakitnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada hal yang saya mau katakan pada malam hari ini, saudaraku. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah, berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kenapa kemarin kita tunda sampai hari ini untuk doa sehati bersama dengan saudara? Saudaraku yang dikasih Tuhan, kemarin pada siang hari sekitar jam 12 sampai jam 1, tengah hari siang bolong, panas terik, saudaraku, saya dikagetkan oleh suara air yang ada di dekat kamar mandi. Ya, ya. Ternyata ada air bocor, air dari talang, saudaraku. Ternyata talangnya itu tidak menurun, melandai, ada menggelendung, ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ternyata air juga akan membuat, kalau tidak disalurkan, air itu akan merusak, saudara. Akan merusak talang, ya, merusak galvalum. Ternyata kekuatan talang, kekuatan galvalum itu yang murah, ya. Yang murah itu 3-4 tahun, saudaraku. Tapi kalau yang kualitas baik itu bisa 10 tahun. Nah, saudaraku, apa yang hendak saya katakan pada malam hari ini, kemarin ketika terjadi kebocoran talang itu yang cukup lebar, saudaraku, ya, yang saya khawatirkan adalah segera turun hujan, karena cuaca memberikan ramalan terjadi badai, ya, terjadi cuaca ekstrim, saudaraku. Nah, saya langsung mengerjakan, ya, bagaimana caranya. Barang-barang pecah belah masih berantakan, saudara, belum dibereskan, ya. Sementara, saudaraku, talangnya lubang besar. Dan pada saat itu, hari kemarin, saudaraku, saya kerjakan selesai. Untungnya, ya, saya sudah kemarin lusanya saya sudah belanja nudrop, ya, dan serabut. Sudah terpakai untuk talang yang bocor, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku, pekerjaan memperbaiki belum selesai. Ada setengah jam saya kerjakan itu, langit mulai gelap, mendung, dan gerimis, saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika sudah mulai gerimis, saya langsung teriak kepada Tuhan. Tuhan, ya, Tuhan Yesus, tolong, jangan turun hujan dulu, ya. Ternyata hujan tetap turun, saudaraku yang dikasih Tuhan, sambil ngebut menyelesaikan, ya. Bayangkan, ngelem talang, nambal talang yang bocor di saat turun hujan. Bayangkan, bisa gak kira-kira, saudaraku? Mustahil, ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku, ada sambil
mengerjakan sambil berharap hujan berhenti. Ternyata 1 menit, 2 menit, 3 menit, 5 menit hujan gak berhenti. Sepanjang itu saudara, saya berteriak, Tuhan Yesus tolong, dalam nama Yesus. Ya, akhirnya doa saya berubah. Ya, bukan Tuhan tolong, tapi saya katakan dalam nama Yesus, Tuhan jangan buat hujan di atas gereja. Sambil mengerjakan terburu-buru, sambil mengelem, saudaraku, di bawah rintik hujan. Saudaraku, seperti sia-sia ketika menaruh lem kena air, akan hanyut, saudaraku. Saudaraku, hampir setengah jam itu saya lakukan, dan pada akhirnya saya teriak setengah jam, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, please, Tuhan Yesus tolong, biarkan hujan berhenti, singkirkan Tuhan, singkirkan, pindahkan hujan dari atas gereja. Dan puji Tuhan, setengah jam Tuhan buat hujan berhenti, saudaraku, dan kembali saya ngelem talang, ya, sambil saya istirahat. Setelah selesai saya lem, saya tambal talang, saudaraku, setengah jam kemudian gerimis lagi. Tuhan, jangan main-main dong, ini belum kering nih, masa hujan sudah turun lagi? Saudaraku, bayangkan, baru dilem hujan turun lagi, saudaraku. Saya melihat dalam nama Yesus, bumpet, ternyata masih bocor mengalir. Aneh, saudaraku, ya, lem melawan air pasti meleleh, ya. Setengah nutrop itu habis, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, di situ saya taruh bak, 2 bak di atas, dan bocornya itu saya tampung, ya. Ada setengah jam hujan lagi, saya ngambilin turun naik, ngambilin air, buang air ke kamar mandi, saudaraku. Dan saya pada akhirnya saya teriak lagi, Tuhan, aku sudah gak sanggup, aku sudah gak kuat, aku mau Tuhan berhentikan hujan ini dan pindahkan di tempat yang lain. Saudaraku, istri saya yang tangannya mengalami jarinya yang sakit, dia bantu mengangkat air, membuang air. Ya, sudah, suaranya tidak keluar, tapi dia cukup melihat. Ya, tak suruh pergi dia nggak mau. Dia bantu saya, saudaraku, walaupun dalam kondisi kesakitan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, pada akhirnya saya bilang, Tuhan, saya sudah nggak kuat, saya lelah, saya sudah nggak kuat. Setengah jam kemudian, jadi setengah jam berhenti, setengah jam hujan, setengah jam lagi kemudian, saudaraku, hujan berhenti lagi. Akhirnya saya selesaikan, saudaraku, saya istirahat, saya mandi. Tadinya saya mau live testimoni, ternyata saya nggak kuat badan saya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang hendak saya mau katakan malam hari ini adalah bagaimana iman kita itu bekerja maksimal. Iman kita itu ada dampak yang nyata dalam kehidupan ketika kita berkata kepada Tuhan, kata-kata kita itu memiliki kuasa. Saudaraku, bayangkan kalau hujan pada waktu terus-menerus panjang malam, karena cuaca ekstrim dikatakan ramalan, apa yang terjadi? Pasti saya akan kecapean, turun naik, buangin air. Dan kalau itu luber, maka semua barang-barang akan basah, saudaraku. Habis sudah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ternyata Tuhan mendengar apa yang menjadi doa saya. Saya berdoa melalui status WA, saudaraku. Dan setelah itu saya berhenti, saya istirahat. Tuhan Yesus, please,
tolong saya, aku lelah. Saya berhenti sejenak. Dan ternyata Tuhan itu online, saudaraku. Dia baca status WA saya. Dan dia jawab status saya. Dan dibuat Tuhan air berhenti. Akhirnya saya mandi, saya makan sedikit, kemudian saya rebahan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika itu saya percaya Tuhan, jika ini yang menjadi bagianku, saya mau istirahat. Saudaraku, jam 8 saya berangkat masuk kamar tidur. Ya, saya lelah. Saudara, ternyata saya ketiduran betul. Bangun-bangun sampai jam 2:30. 2:30 saya bangun, saya keinget lagi, saudaraku. Ingat lagi, talangnya itu belum selesai. Karena mumpung terang, ya, 2:30 saya kembali pengerjakan talang itu. Bongkar lagi, ya, air penuh. Tapi anehnya, ya, bak yang kebocoran air itu tidak sampai meluber sampai jam 2:30, saudaraku. Itu luar biasa. Saya bilang itu luar biasa. Tuhan jagai saya. Saya bisa tidur sampai jam 2:30 dan kembali bekerja sampai jam 6 tadi baru selesai. Nunggu kering, cek ulang, kering, cek ulang, saudaraku. Selesai sampai semuanya, bongkar-bongkar, selesai, saudaraku. Hari ini talangnya yang sebelah beres, saudaraku. Yang dikasih Tuhan, imanmu yang menyelamatkanmu. Berdirilah dan pergilah. Apa yang menjadi iman kita harusnya menjadi fakta dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Dan setelah kita mengalami kemurahan Tuhan, harusnya kita memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Camkan baik-baik bahwa apa yang kita terima itu adalah berkat kemurahan Tuhan. Dan hari kemarin saya mengalami banyak hal yang membuat hati saya mengucap syukur. Hari kemarin ada 2 orang bertobat menerima Tuhan. Hari ini ada 1 orang yang setuju bahwa Tuhan Yesus itu adalah Raja di atas segala raja. Luar biasa. Lelah saya terhiburkan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini firman Tuhan saya akhiri sampai di sini. Saya berdoa kiranya firman yang kita renungkan malam hari ini dapat menguatkan iman saudara, dan iman saudara bertumbuh dalam Tuhan. Latihlah rohani saudara, latihlah iman saudara untuk peka dengan Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau berdoa untuk saudara malam hari ini. Berdoa untuk Pak Victor. Shalom. Dalam berkat nama Yesus, hambamu mau berdoa untuk Pak Victor dan keluarga, Bu Elina, Charles, Owen, dan Noni. Juga Ama yang berulang tahun hari kemarin. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan kiranya memberkati Pak Victor dan keluarga, berkat kesehatan, kekuatan, sukacita. Ya, berkati rumah tangganya, berkati pekerjaannya, berkati apa yang menjadi jerih lelahnya dalam berkat nama Yesus. Berkat-berkat yang tidak lazim mendatangi kehidupan keluarga Pak Victor dalam berkat nama Yesus. Berdoa untuk Bapak Ngadiman yang ada di Pontianak, yang selalu setia berdoa bersama malam hari ini. Dalam berkat nama Yesus, berdoa untuk
Bapak Ngadiman dan keluarga, anak cucu menantu dalam berkat nama Yesus. Diberkati keluarga Bapak Ngadiman, dibuat sehat, kuat, dan tetap melayani Tuhan dalam nama Yesus. Berdoa untuk Mas Stephen yang ada di Mipiran. Berdoa untuk keluarga Mas Stephen, Mbak Titi, Diki, Nathan, dan Olin. Dalam berkat nama Yesus. Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan tolong. Tuhan berkati rumah tanggamu dalam nama Yesus. Dibuat Tuhan sehat, sukacita dalam nama Yesus. Diberkati usaha, diberkati warung, diberkati pekerjaan-pekerjaan yang lain dalam berkat nama Yesus. Berkat yang baru senantiasa akan mendatangi keluarga Mas Stephen dalam nama Yesus. Berdoa untuk Ibu Suci, Bu Yuli Nur Hayati. Apa kabar? Sudah pulang belum Ibu Suci? Dalam nama Yesus, hamba berdoa untuk Ibu Suci. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kiranya Tuhan memberikan penghiburan dalam nama Yesus. Berkat-berkat yang baru terjadi dalam kehidupan Ibu Suci dan David. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati pengharapanmu, harapan dan cita-citamu untuk keluargamu dalam nama. Berkat-berkat yang tidak lazim itu mendatangi hidupmu dalam nama Yesus. Berdoa untuk Mbak Ayu dan Unggul dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan memenuhkan panggilannya terhadap keluargamu. Diberkati rumah tanggamu. Apa yang menjadi harapanmu untuk memiliki seorang anak dalam keluargamu. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya Engkau mendengar doaku malam hari ini dalam nama Yesus. Berkati dengan seorang anak dalam rumah tangga Mas Unggul dan Ayu dalam nama Yesus. Berkati rumah tangganya, berkati pekerjaannya, berkati warungnya dalam nama Yesus. Kesehatan, sukacita, damai sejahtera mendatangi keluargamu dalam nama Yesus. Berdoa untuk Mbak Nugrah, Shalom, Silo, juga Mas Dimas dalam nama Yesus. Diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, pekerjaan suamimu, anak-anakmu untuk masa depannya dalam nama Yesus. Jadilah kuat, jadilah sehat, tetap percaya dan andalkan Tuhan. Apa yang pernah hilang daripada keluargamu dalam hidupmu akan dikembalikan Tuhan kepadamu, seperti halnya Ayub. Ketika Ayub kembali memuliakan Tuhan, dia berdoa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memulihkan harta kekayaan bahkan anak-anaknya dalam nama Yesus. Jadilah seperti yang engkau imani dalam nama Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk orang-orang tua kita. Berdoa untuk Pak Giarto, Bu Giarto, berdoa untuk Bu Cipto, berdoa untuk Bu Sriati, berdoa untuk Bu Darsono, berdoa untuk Bu Daryo yang ada di dekat kita, berdoa untuk orang tua Oma Lukas, berdoa untuk Ama Sujun, berdoa untuk mamanya Septo. Kiranya Tuhan menghiburkan orang-orang tua kita ini dengan berkat kesehatan, damai sejahtera dan sukacita dalam nama Yesus. Tuhan buat sehat, Tuhan buat mengalami sukacita dan dicukupkan kebutuhan kehidupan orang-orang tua kita ini dalam nama Yesus. Saudaraku, berdoa untuk keluarga Bapak Slamet, berdoa untuk keluarga Hermin, berdoa untuk keluarga Rian, berdoa untuk keluarga Lora, berdoa untuk keluarga Bu Wiwit, berdoa untuk keluarga Bu Niar,
berdoa untuk keluarga-keluarga yang lain dalam nama Yesus. Apa yang menjadi pergumulanmu sepanjang hari, Tuhan akan berikan kekuatan untuk mengalami berkat kemurahan Tuhan di hari esok dalam nama Yesus. Diberkati dengan berkat kesehatan, diberkati dengan berkat kekuatan dalam nama Yesus. Berdoa untuk Pak Oo, kiranya Tuhan menolong Pak Oo dalam nama Yesus. Pak Slamet dan Tante Hani, Tuhan memberkati keluarga ini dan pelihara, cukupkan kebutuhannya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sejenak kami mau berdoa untuk kota kami, Purwokerto Banyumas. Dalam nama Yesus kami berdoa untuk Bupati dan Wakil Bupati Banyumas. Dalam nama Yesus beri kekuatan, beri penghiburan sukacita untuk dapat memimpin kota ini dengan sukacita. Dalam nama Yesus Tuhan jagai, Tuhan buat sehat. Tuhan berkati Purwokerto Banyumas. Tuhan berkati Purwokerto Banyumas. Dalam nama Yesus Tuhan pulihkan kesehatan masyarakat. Tuhan pulihkan ekonomi dalam nama Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Berikan pujian dan syukurmu kepada Tuhan. Kita punya Bapa yang baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Saudaraku, kita tutup doa malam hari ini dan terimalah doa berkat untuk saudara. Dalam berkat nama Yesus, jika engkau mendengarkan baik-baik kepada firman Tuhan pada malam hari ini dan kau percaya bahwa doamu didengar oleh Tuhan, dan Tuhan seperti mendengar 10 orang kusta tergerak oleh belas kasihan, ia berkata, berdirilah, pergilah, jadilah seperti imanmu. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati rumah tanggamu,
diberkati pasanganmu, diberkati suamimu, diberkati istrimu, diberkati anak-anakmu, diberkati seisi rumahmu dalam berkat nama Yesus. Berkat-berkat yang tidak lazim itu diperintahkan mendatangi hidupmu dalam nama Yesus. Diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati warungmu, diberkati jerih lelahmu dalam berkat nama Yesus. Diberkati keluarga Ciayun dengan berkat sukacita dalam nama Yesus. Saudara yang percaya bahwa Tuhan menjawab doa-doa kita pada malam hari ini dalam berkat nama Yesus. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Shalom. Selamat malam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat istirahat, selamat menikmati berkat kemurahan dan pemeliharaan Tuhan. Kiranya Tuhan mengadakan perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan saudara malam ini dan hari esok. Nantikan Tuhan berperkara. Shalom. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Yesus